Viral di komunitas YouTube. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan di komunitas YouTube minggu ini, guys. Nah, untuk kawan-kawan semua, langsung cek. Pertanyaan yang pertama ialah ini nih. Monetisasi channel tidak bisa. Nah, begitu banyak kawan-kawan yang mengalami persoalan seputar monetisasi channel. Yang kedua, apa yang menjadi keviralan ataupun trending di komunitas YouTube Indonesia ialah penonton sedikit. Channel YouTube saya sudah bertahun-tahun, tapi penonton tetap saja sepi. Nah, ini yang kedua. Yang berikutnya lagi ialah pertanyaan dari Pak Poy, fungsi dari YouTube Community apa aja? Tolong bantu jawab. Saya coba cari tahu beberapa channel yang bahas soal top komunitas YouTube, tapi masih belum paham apa fungsi dan keuntungannya. Yang saya tahu cuman buat posting aja, begitu katanya. Nah, kita langsung lihat yang pertama. Yang pertama itu monetisasi channel tidak bisa. Kawan-kawan lihat, postingan ini adalah isu yang sedang trending di komunitas YouTube. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan, kawan-kawan tahu nggak ini posisinya lagi di studionya siapa nih? Siapa nih? Ini bukan green screen, guys. Ini kelihatan bukan green screen. Nah, langsung tulis di komen. Mengingat siapa? Ketika melihat latar belakang seperti ini. Tulis di komen. Langsung tag orangnya, guys. Nah, kita lihat. Monetisasi channel tidak bisa. Kalau teguran pedoman komunitas yang aktif, apakah channel tidak bisa dimonetisasi? Pertanyaan ini trending di komunitas YouTube. Lalu kita lihat di sini sebenarnya persoalannya ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Langsung lihat video sebelumnya setelah video ini selesai tentunya. Ini sobat kita Crazy Football bukan mempersoalkan masalah teguran pedoman komunitas, tapi beliau belum menyelesaikan apa yang verifikasi fitur lanjutan. Nah, namun terkendala lagi sampai akhirnya beliau berhasil monet. Nah, tapi saya kasih jawaban untuk kawan-kawan semua. Ini baru saya tulis di bawah. Loh, kok tidak ada? Nah, ini nih, ini yang biasa terjadi juga. Kita langsung turunkan ke paling bawah. Nah, ini. Untuk kawan-kawan semua harus bisa membedakan antara peringatan dan teguran aktif. Kalau peringatan itu warnanya kuning seperti begini. Bisa kelihatan di layar warnanya kuning, tertulis peringatan. Walaupun tertulis di sebelahnya teguran pedoman komunitas yang aktif, namun kalau kuning tertulis peringatan itu artinya bukan teguran komunitas yang aktif. Karena kalau aktif dia bukan warna kuning di sini, tapi warna merah. Dan ada nomornya, nomor 1 sampai 3. Nah, kalau sudah kena yang ketiga, langsung selesai, meninggoy channelnya. Nah, tapi tenang, itu masih bisa banding, guys. Masih ada jalannya untuk melanjutkannya. Nah, kita lihat. Kawan-kawan bisa lihat peringatan, teguran pedoman komunitas yang sudah berakhir, dan teguran hak cipta tidak berdampak terhadap kelayakan Anda mengajukan monetisasi. Jadi, selama tulisannya itu peringatan, tidak berdampak dan tetap bisa mengajukan monetisasi. Nah, kawan-kawan bisa lihat kalau hanya peringatan itu aman. Ini salah satu pertanyaan yang paling panas, sepanas lokasi ini. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya yang cukup populer itu ialah ini, penonton sedikit. Kawan-kawan mengalaminya? Jangankan kawan-kawan, channel ini aja penontonnya sedikit. Aduh. Tapi tenang, saya tetap semangat memberikan kawan-kawan informasi terbaru dan terhangat, sehangat lokasi ini. Nah, channel YouTube saya sudah bertahun-tahun, tetapi penonton tetap sepi. Bertahun-tahun penontonnya tetap sepi. Lupa ditanya ini, udah monet atau belum? Jangan-jangan monetnya juga belum. Gawat juga ini, guys. Nah, dari user Angkangka, kawan-kawan bisa lihat, dia bertanya 7 hari yang lalu dan masih masuk pertanyaan paling populer minggu ini di komunitas YouTube. Dan dijawab oleh pakar Budiono Sukses. Coba sebutkan link channelnya supaya bisa dibantu analisa oleh rekan-rekan di sini. Nah, di sini kadang-kala persoalan terjadi, kawan-kawan mengajukan pertanyaan di komunitas bantuan YouTube, namun tidak spesifik,
tidak memberikan screenshot atau kejelasan sehingga kita bingung meraba-raba apa kira-kira jawaban yang terbaik yang bisa diberikan. Kalau pertanyaannya umum, seumum ini, maka jawabannya juga kita berikan jawaban yang umum. Namun kalau pertanyaannya dibuat lebih spesifik, tentunya kita bisa memberikan arahan yang lebih spesifik, sama seperti pertanyaan sebelumnya yang masalah monetisasi channel tidak bisa. Ini orangnya crazy football, saya coba gali-gali, saya jawab pertanyaannya, saya tanyakan, akhirnya kan nemu, bukan persoalan teguran pedoman komunitas, tapi persoalan belum mengaktifkan fitur lanjutan. Nah, itu kan makanya bertanya di komunitas itu ada baiknya lebih spesifik biar bisa lolos semuanya. Nah, kayak begitu guys. Fungsi YouTube Community, maksudnya ini pertanyaannya dia, kalau saya lihat dia mau mengaktifkan tab komunitas di channelnya. Nah, lalu habis itu bukan hanya sekedar mengaktifkan tab komunitas, tapi apa sih fungsinya tab komunitas? Simple guys, begini. Tab komunitas. Tab komunitas itu tidak kayak seperti zaman dulu lagi, harus 1000 subscriber atau harus bla bla bla. Tidak. Sekarang cukup aktifkan fitur lanjutan, maka kawan-kawan langsung memiliki tab komunitas. Tanpa perlu ada subscriber, bahkan tanpa perlu ada video guys. Bisa langsung punya tab komunitas di channel YouTube-nya. Cukup aktifkan fitur lanjutan dari channelnya. Lalu, apa sih sebenarnya fungsi tab komunitas? Tab komunitas itu fungsi paling utamanya ialah kawan-kawan berinteraksi dengan penonton dari channelnya kawan-kawan, dan juga bukan dari channelnya kawan-kawan. Jadi postingan tab komunitas itu bisa dikatakan hampir setara rekomendasinya dengan video. Video kan ketika kita mengupload, bukan hanya orang yang subscribe ke channel kita yang mendapatkan video kita, tapi orang yang tidak subscribe juga bisa mendapatkan video kita dari beranda YouTube. Begitu juga dengan tab komunitas. Postingan tab komunitas kita juga akan lewat di beranda YouTube. Akan lewat ke orang-orang yang dianggap senang dengan tema yang kita berikan pada postingan tab komunitas kita. Kayak begitu. Jadi, tab komunitas itu sangat bermanfaat sekali dan harus dimaksimalkan. Sobat kita ini masih bingung. Nah, dia bilang, yang saya tahu cuma buat posting aja. Jangan. Tab komunitas itu setarakan dengan video. Direncanakan, dipikirkan apa yang mau diberikan, walaupun hanya dalam bentuk gambar atau tulisan, tapi itu bisa dimaksimalkan untuk mendapatkan penonton pada channel kita, sehingga jam tayang channel kita terus bertambah, subscriber meningkat, tahu-tahu udah lolos monetisasi. Kayak begitu guys. Jadi itulah 3 pertanyaan paling populer, selalu. Pertama, bagaimana monetisasi? Yang kedua, bagaimana masalah penonton yang sedikit? Dan yang ketiga, bagaimana fungsi tab komunitas? Kawan-kawan yang ingin bertanya, langsung saja meluncur ke bantuan komunitas YouTube. Langsung bertanya, ingat pertanyaannya spesifik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.